Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok Oreo, saya Nurul Samaruddin bersama dengan Di Santo akan mempresentasikan tentang startup di era 2023 sampai dengan 2050, itu tentang tren, tantangan, dan peluang. Baik, langsung saja ke materi yang akan dipresentasikan, yaitu terdiri dari eh, latar belakang dan leadership menuju tahun 2040. Kemudian ada membangun produk, jangkauan konsumen, pendanaan, rekrutmen startup, kemudian scaling perusahaan dan kesimpulan. Yang pertama akan saya jelaskan tentang latar belakangnya, yaitu makalah eh, ini presentasi ini kan dibuat dari makalah, kemudian dituangkan dalam eh, presentasi. Jadi eh, makalah ini berfokus pada pentingnya startup sebagai pilar ekonomi dalam era modern yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan globalisasi. Startup memiliki tujuan untuk membawa inovasi, memecahkan masalah, dan menciptakan peluang bisnis baru. Mereka menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan potensi untuk mengubah lanskap bisnis secara mendasar. Selama dua dekade mendatang, yaitu 2023 sampai 2040, tren bisnis dan ekonomi akan sangat dipengaruhi oleh perubahan teknologi, dinamika pasar global, dan pergeseran preferensi konsumen. Maka ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang pentingnya startup dalam ekonomi modern dan bagaimana mereka akan berkembang dalam periode tersebut. Selain itu, ini akan menganalisis tren bisnis yang akan mempengaruhi perkembangan startup serta tantangan dan peluang yang akan dihadapi oleh perusahaan-perusahaan baru ini. Startup diharapkan menjadi kekuatan yang kuat dalam menciptakan perubahan positif dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui kemampuan mereka untuk beradaptasi dan berinovasi. Jadi tetap eh, poin utamanya itu beradaptasi dan berinovasi dengan perkembangan zaman ya. Kemudian tren startup pada era 2023 hingga 2020 ini akan menghadapi beberapa perubahan dan tren sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan AI yang semakin berlanjut. Kemudian koneksi IoT, Internet of Things yang lebih luas. Ini berkaitan dengan sensor-sensor dan eh, koneksi internet dan pengelolaan data. Kemudian fokus pada blockchain dan keamanan digital. Selanjutnya model bisnis berbagi dan kolaboratif. Untuk poin kedua yaitu inovasi teknologi kesehatan, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, mobilitas transportasi berkelanjutan. Selanjutnya energi terbarukan dan infrastruktur digital. Pertumbuhan AR dan VR yang semakin pesat ya di belakangan ini. Kemudian permintaan solusi smart city dan urbanisasi. Selanjutnya tentang leadership startup menuju tahun 2050. Kepemimpinan dalam startup menuju tahun 2050 akan menghadapi tantangan dan peluang unik. Pemimpin harus adaptif, inovatif, berbasis nilai, teknologis, kolaboratif, dan berwawasan global. Mereka harus berprioritas pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, serta fleksibel dan responsif dalam perubahan. Pemimpin juga harus memiliki visi jangka panjang, empati, dan fokus pada pengembangan karyawan. Melalui tren teknologi dan membangun budaya kerja inklusif akan membantu menciptakan sistem yang sukses di masa depan. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Bapak Edi. Silahkan Pak. Dimulai dari ini ya, membangun produk dan jangkauan konsumen startup. Baik, terima kasih Pak Nurul. Saya di Susanto akan melanjutkan presentasi
mengenai uh, startup menuju tahun 2050. Membangun produk dan jangkauan konsumen startup menuju tahun 2050. Dalam membangun produk startup sukses di era 2023 sampai dengan 2050, itu memerlukan pendekatan inovatif dan adaptif. Adapun beberapa langkah penting meliputi riset pasar, fokus pada solusi dan nilai tambah, adopsi teknologi inovatif, pengalaman pengguna yang baik, keamanan dan privasi, skalabilitas, serta berfokus pada berkelanjutan dan juga kemitraan dan kolaborasi, pengujian produk dan kepatuhan regulasi. Memahami dinamika pasar menggunakan teknologi yang tepat dan fokus pada inovasi dan pengalaman pengguna yang baik akan menjadi kunci kesuksesan dalam membangun produk startup yang relevan dengan budaya saing. Jangkauan konsumen merupakan aspek penting dalam kesuksesan startup. Beberapa cara untuk meningkatkan jangkauan konsumen adalah dengan memanfaatkan pemasaran digital dan online, platform e-commerce, mobil app, serta menjalin kemitraan dengan pihak ketiga. Selain itu, program referral ekspansi geografis, layanan pengiriman yang efisien, opsi pembayaran yang beragam, dan reputasi yang baik juga berkontribusi dalam meningkatkan jangkauan konsumen. Menyasar pada pasar, NICE dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif dengan strategi up dapat membuat. Halo Pak Edi, masih Siap, terhubung? Oh, siap. silakan Pak. Nah, ya. Terkait pendanaan dan rekrutmen startup menuju tahun 2050. Dalam startup menuju tahun 2050, pendanaan sangat penting karena pendanaan merupakan faktor kunci dalam memulai dan mengembangkan startup. Startup dapat memperoleh modal dari berbagai sumber seperti pendanaan sendiri atau bootstrapping, modal ventura, pembiayaan pihak ketiga atau debt financing, crowdfunding, angel investor, corporate venture capital atau CFC, program akselerator dan inkubator, serta pendanaan rantai blok atau blocking funding. Dalam memilih sumber pendanaan yang tepat penting untuk kesuksesan perusahaan dan pendiri harus memiliki rencana bisnis yang solid dan strategi pertumbuhan yang jelas untuk meyakinkan para investor atau lembaga keuangan. Kedua adalah rekrutmen di tahun 2050 akan mengalami transformasi yang sangat besar karena pengaruh teknologi berupa sosial dan tren bisnis, EA, AR, dan VR akan digunakan untuk seleksi dan memberikan pengalaman kerja virtual, soft skill, diversitas, dan inklusi akan menjadi fokus dalam mencari karyawan. Teknologi blockchain dan big data akan digunakan untuk verifikasi dan analisis data kandidat. Model kerja fleksibel dan global akan menjadi lebih umum. Evaluasi karyawan akan didasarkan pada kinerja dan perilaku di tempat kerja. Meskipun teknologi memainkan peran besar, nilai-nilai etika dan kemanusiaan tetap menjadi faktor penting dalam kesuksesan perusahaan. Lanjut.
dalam scaling perusahaan dan kesimpulan startup menuju tahun 2050 yang pertama adalah scaling perusahaan kecil menjadi perusahaan besar adalah proses memperbesar skala operasi dengan tujuan pertumbuhan yang signifikan. Langkah-langkah yang diambil atau langkah-langkah penting meliputi membuat rencana pertumbuhan yang jelas, membangun tim yang kompeten, meningkatkan efisiensi, diversifikasi pendapatan, investasi dan teknologi, dan ekspansi geografis. Di luar itu penting juga untuk fokus pada pelanggan, melakukan kemitraan dan akuisisi, serta melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Scaling perusahaan memerlukan perencanaan yang matang, manajemen yang efektif, dan fokus yang kuat untuk mencapai kesuksesan jangka panjang. Maka yang kedua adalah makalah membahas tentang, jadi kesimpulannya makalah ini membahas tentang startup di era 2023 sampai dengan 2050 dengan fokus pada aspek-aspek seperti tren, kepemimpinan, pembangunan produk, jangkauan konsumen, pendanaan, rekrutmen, dan skalabilitas. Startup perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan lingkungan sosial yang dinamis, sambil memanfaatkan teknologi inovatif seperti AI, IoT, blockchain, dan VR atau AR. Kepemimpinan memiliki peran krusial dalam menghadapi tantangan masa depan dengan visi jangka panjang, kolaboratif, adaptif, dan etis. Peluang ini peluang di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, berbagai dan tanggung jawab sosial perlu dimanfaatkan untuk memberikan kontribusi positif pada perubahan global. Scaling, scaling perusahaan dari skala kecil menjadi besar memerlukan perencanaan yang matang, tim kompeten, efisiensi operasional, diversifikasi pendapatan, investasi teknologi, dan ekspansi geografis. Selain itu, kemitraan yang tepat, manajemen risiko yang efektif, evaluasi berkelanjutan, dan fokus pada kepuasan pelanggan juga menjadi elemen kunci dalam mencapai kesuksesan. Dengan pendekatan inovatif, adaptif, dan berkelanjutan, startup memiliki peluang untuk mencapai kesuksesan dan memberikan kontribusi penting dalam menciptakan masa depan yang lebih baik untuk masyarakat dan lingkungan global. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh Pak Nurul. Silakan. Baik, ini dapat disimpulkan ya dengan penekanan di akhir ini inovatif dan adaptif dan berkelanjutan memiliki peran penting untuk mencapai kesuksesan startup ya. Baik, seperti itu presentasi dari kelompok Oreo. Eh, saya dan saya Nurul Sabarudin dan bersama Pak Edi Susanto eh, mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.